untuk menutup diri, saya pernah waktu itu, saya pernah jadi ada masalah di sekolah yang mungkin saya nggak bisa selesaikan sendiri, pada akhirnya saya pendam sendiri, saya nggak cerita ke ibu, tapi lambat laun ibu tahu, "Kamu ada masalah apa?" Jadi akhirnya kayak, gimana ya, jadi nggak ada celah sedikit pun untuk menutupi sesuatu hal sama ibu. Ini gimana? Lebih aku sebagai orang tua ya, ibaratnya setiap orang tua tuh pasti punya egosentrisnya sendiri-sendiri. Pengennya kayak gini, pengennya kayak gini. Tapi kita juga harus inget nih sebagai orang tua, setiap anak itu punya kapasitas masing-masing. Nah, itu yang harus kita pahami dulu nih jadi orang tua. Hai guys, kembali lagi di Tentang Ibu di YouTube Doa Ibu Media. Kali ini aku Putri Sophia ditemenin sama Ibu Septi dari Power Mom ID. Halo Ibu, Hai Kak Sofia. boleh perkenalan sedikit Ibu sama gimana ceritanya Iya. bisa masuk Power Mom? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang hadir di channelnya Ibu tadi. Perkenalkan, aku Septi, ibu 3 orang anak, yang saat ini nggak cuma sebagai ibu juga, tapi juga sebagai konten kreator, kemudian sebagai penggiat komunitas juga. Nah, kenapa aku sampai masuk di Power Mom? Sebenarnya sebelum aku masuk ke Power Mom, aku tuh memang dari dulu hobi banget yang namanya edukasi, kemudian hobi banget yang namanya, apa ya, berkumpul gitu loh, dalam artian berkumpul di sini berkumpul positif. Nah, berhubung karena anak-anak sekarang sudah besar, sudah sekolah, jadi aku mencari satu wadah yang mana, bisa mengakomodir, apa ya, eee, keinginan dan mungkin bisa dibilang ego ya, ego positifnya aku untuk berbagi. Nah, kebetulan ketemulah dengan Power Mom Community ini. Jadi, sekilas mengenai Power Mom Community, yaitu adalah komunitas yang mana isinya itu semua mama-mama yang kuat, yang produktif, produktif dalam hal misalnya pekerjaan, kemudian dalam hal passion mereka sendiri dari hobinya, kemudian juga ibu rumah tangga atau ibu bekerja juga atau freelance juga sama aja, dan yang penting mereka itu tertarik sama yang namanya sosial media. Tapi saat mereka mau join, mereka tuh belum punya nih, biasanya kan banyak tuh ibu-ibu baru terutama ya, bingung, selain jadi new mom kan mereka suka bingung nih, "Aku masuk ke mana?" Nah, aku saranin sih masuknya ke Power Mom Community ini. Jadi, kalau di Power Mom Community, ibu-ibu yang atau member yang gabung ke kita itu, bisa berkembang sesuai passion-nya mereka tuh gimana sih nanti diarahin, gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Septi. Terus kali Sama-sama. ini aku juga ditemenin sama Jeffrey. Halo Jeffrey, Halo Sophia, kabarnya baik ya? baik luar biasa. Aduh, boleh perkenalan dikit nggak? Terus mungkin cerita kesibukannya sekarang lagi ngapain? Oke, boleh ya. Aku Ronaldo Jeffrey, biasa dipanggil Jeffrey. Terus untuk kesibukannya tuh sekarang aku juga nyambi kuliah, tapi udah mau selesai sama freelance gitu, freelance fotografer. Udah sih, itu aja sob. Oke, thank you Iya, Jeffrey. iya Selanjutnya sama-sama. aku kali ini juga ditemenin sama Risma. Halo Risma, salam Halo, kenal. Kak. Ini kita kenal dari Risma ini followersnya Doa Ibu ya? Iya, Oke, oke. Boleh nggak perkenalan sedikit sama diceritain sekarang mungkin kesibukannya lagi ngapain? oke. Baik, mungkin perkenalkan nama saya Risma Devi, saya biasa kalau di rumah dipanggil Api, karena emang agak suka emosi. Jadi tapi itu memang panggilan kecil, terus sekarang kesibukannya saya baru kelar kuliah, fresh graduated, terus sekarang sambil ngajar, sambil ngelatih teater, dan ngurusin organisasi yang namanya Here for Humanity, seperti itu sih. Oke, thank you Risma. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang
apa ya alasan anak sering menutup diri dari ibunya? Oke. Nah, kenapa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman kan pada tahu ya, mungkin ibu juga mungkin tahu, mungkin anaknya mungkin beranjak remaja, waktu kita remaja, itu sering banget kadang-kadang anak tuh makin lama makin menjauh dari ibu gitu, bisa dibilang sih menutup diri ya. Jadi jarang komunikasi, jadi jarang cerita, di rumah juga main HP aja, di kamar aja, kayak gitu. Menurut Ibu dulu nih, Ibu Septi gimana sebagai seorang ibu? Iya, terima kasih Kak Sofia. Jadi menurut aku, ini base pengalaman pribadi ya, aku dulu pernah jadi anak di keluarga yang otoriter, yang terlalu ibaratnya terlalu banyak aturan lah, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi aku bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya poin-poin yang menyebabkan anak itu menutup diri ke orang tua, terutama ke ibu ya biasanya. Yang pertama, itu karena ada gap antara orang tua dengan anak. Jadi kadangkala, mungkin mungkin juga karena terbawa terbawa pola pengasuhan yang lalu, jadi kayak awal-awal jujur ya, aku awal-awal jadi seorang ibu tuh dulu tuh belum tahu yang namanya soal kelas parenting atau apa itu bener-bener belum melek. Handphonenya masih jadul banget. Jadi ibaratnya akses kita waktu itu juga enggak terlalu seluas saat ini. Terus juga masih meraba-raba banget. Nah, aku belajar jadi orang tua itu based on aku sebagai anak dulu. Jadi melihat pola pengasuhan orang tua aku, itu terlalu ada gap gitu antara orang tua dengan anak. Sehingga sempat memang anakku yang pertama, kebetulan saat ini usianya remaja ya, jadi mau SMP gitu, dia itu nutup diri sama aku, yang notabene aku ibunya. Jadi itu. Nah, karena juga aku dulu kerja, aku kan nggak bisa seintens seintens nemenin dia gitu pas awal-awal. Jadi sempat bingung, kenapa ya gitu. Terus juga yang aku, perhatikan juga, kenapa sih anakku sampai menutup diri gitu. Yang kedua, kalau misalkan aku tuh mungkin terlalu banyak ekspektasi gitu, pengennya karena mungkin aku terbiasa dengan aku dari dulu, dari kecil tuh dituntut jadi harus prestasi secara akademik nih, secara apa namanya, prestasi yang lain non akademik juga harus. Nah, aku itu pengennya anakku pertama juga kayak gitu Kak Asaf. Jadi rasanya kok, masa kan anakku nggak kayak aku dulu sih gitu. Ada perasaan kayak gitu, egosentrisnya orang tua nih gitu. Tapi apa namanya, seiring berjalannya waktu, kebetulan waktu dia usia kelas nggak salah kelas 4 SD, 2 tahun, 3 tahun lalu, aku sedikit lupa itu, ada satu kejadian yang harusnya itu dia bicarakan atau dia tanyakan harusnya ke orang tua, tapi dia tanyain ke temennya, gitu loh. Ke temennya, dia ibaratnya salah cara nyari informasi yang jadi pertanyaan di benak dia salah jalur untuk cari informasi itu, berujung aku dipanggil ke sekolah nih. Jadi ibaratnya ya bukan kenakalan sih, mungkin karena saking dia pengen taunya, aku tidak memfasilitasi. Meskipun saat itu tuh aku udah di rumah, aku udah nggak kerja, tapi merasa nggak ada kedekatan itu masih kurang gitu loh. Jadi anak cenderung nutup diri. Jadi sejak sejak, momen itulah aku berusaha untuk ngorek lagi gitu. Dan belajar juga pokoknya setelah aku resign dari kerjaan, aku belajar jadi bener jadi orang tua. Mungkin karena dengan sering ikut komunitas, jadi aku terbuka juga ya, bahwa kita tuh nggak bisa ibaratnya terlalu saklek, terus memperlakukan anak ya anak gitu. Ibaratnya anak ya ibu orang tua, kamu anak ya udah gitu, rules-nya apa gitu. Nggak bisa kayak gitu kan. Makanya, apa namanya, aku juga karena kebetulan aku juga punya adik-adik sepupu seusia Jeffrey dan Risma, jadi aku menemani masa remajanya mereka gitu dari SMP, SMA, kuliah, bahkan sekarang ada yang udah nikah juga. Jadi aku juga belajar dari mereka nih untuk nge-treat anak-anakku nantinya tuh kayak gimana gitu, lebih ke open aja. Secara progres sih memang di anakku yang pertama itu sudah mulai nggak terlalu apa-apa ditutupin dari ibunya, enggak. Bahwa aku juga menekankan ke anakku, karena mungkin usia remaja kayak ibaratnya
udah ada rasa suka-suka kali ya sama cewek atau apa gitu, ketertarikan ke lawan jenis gitu. Aku udah bilang ke dia, "Kak, bahkan ya ini ibu besok misalnya kamu SMP ya punya pacar juga ibu harus tahu pacarnya itu kamu siapa, terus kamu suka sama temenmu siapa, itu nggak apa-apa." Aku kayak gitu. Justru memang lebih ke nggak kepo sih, cuman aku berusaha untuk memancing lah, untuk komunikasi dengan memancing biar dia terbuka, kayak gitu sih. Oke, terima kasih ya Ibu Septi. Iya. Oke, kalau dari sisi anak nih, gimana menurut kalian tentang anak-anak yang mulai menutup diri dari ibunya? Boleh dari Risma dulu, nggak apa-apa. Oke, kalau dari saya pribadi nih, kebetulan orang tua saya memang ibu lebih tepatnya ya, ibu itu dekat banget sama kedua anaknya. Jadi saya 2 bersaudara dan ibu itu deket banget sama kita kan gitu loh, deket banget sama kita berdua, akhirnya ya udah, apapun itu ibu selalu tanya. Jadi setiap pulang sekolah, "Tadi di sekolah ngapain aja, Dek?" Gitu. Jadi kita nggak ada celah buat nutupin sesuatu ke ibu. Jadi semua hal itu memang harus dikomunikasikan ke ibu gitu loh. Jadi kayak sampai apa ya, untuk menutup diri saya pernah waktu itu, saya pernah jadi ada masalah di sekolah yang mungkin saya nggak bisa selesaikan sendiri, pada akhirnya saya pendam sendiri, saya nggak cerita ke ibu, tapi lambat laun ibu tahu, "Kamu ada masalah apa?" Jadi akhirnya kayak, gimana ya, jadi nggak ada celah sedikit pun untuk menutupi sesuatu hal sama ibu, karena emang dari kecil itu emang selalu ditanyakan, jadi kalau seandainya ada sesuatu yang salah, pasti ibu bakalan tahu. Jadi untuk sampai saat ini saya belum bisa menutupin apapun dari ibu. Oke, berarti udah terbiasa cerita ya dari kecil sampai sekarang. Oke. Kalau dari Jeffrey gimana nih? Nah, tadi kan kalau sudut pandang dari Mbak Risma kan sebagai anak cewek ya. Tentunya Ya. kalau sebagai anak cowok itu kan pasti beda. Ya tahulah semua kalau misal dari Bu Septi, kalau Mbak Risma sebagai anak cowok tuh pasti ada gap-nya antara orang tua. Demikian kalau aku juga pasti nggak selalu cerita ke orang tua. Soalnya kan juga udah anak cowok nih, ngapain sih cerita ke orang tua kan bisa ngadepin. Apalagi udah seusia gini ya kan, udah mulai beranjak dewasa, udah mulai menata sendiri gitu kan. Ya belajar mandilah hitung-hitung sejak sejak usia segini lah, 20-an. Untuk angka 2 ya, udah mulai angka 2 tuh sebagai anak cowok kita harus udah mulai nata diri, nggak, curhat lagi ke orang tua, harus memposisikan diri sebagai anak cowok yang udah mau beranjak dewasa dan udah mau mapan lah, hitungannya gitu, kalau dari aku, gitu. Oke, tapi kalau, Jeffrey sendiri ibunya yang sering nanyain gitu nggak? Kayak tadi kan kalau Risma kan sering ibunya tanya nih setiap harinya Mhm. kadang. Tapi Iya, kamu kalau itu cowok nih, kadang ditanyain nggak? iya ditanyain biasanya, "Hari ini ngapain aja?" Terus, "Tadi dari mana?" Gitu sih, tetep ada, tapi nggak intens banget lah. Jawabnya Iya, juga nggak intens banget, tinggal jawab-jawab aja. itu karena kamu mungkin ngerasa cowok tadi gitu ya, jadi harus ya Betul udah mulai harus betul. bisa sendiri gitu. Iya, betul itu, Sob, betul. Oke. Oke, selanjutnya nih, eee, kalau anak mulai masuk ke usia remaja kan emang kadang akhirnya anak harus lepas dari, rumah, dari keluarga, kayak punya kegiatan masing-masing lah di luar, entah itu sekolah, setelah sekolah masih ada ekstrakurikuler sama teman-temannya, harus kumpul apa, untuk masuk mungkin masuk ke kuliah juga siapa tahu harus keluar kota, menjadi anak rantau, terus harus ada pekerjaan ini itu, organisasi dan segala macam. Mungkin nggak sih hal itu yang menjadi alasan anak untuk jadi menutup diri dari rumah, kayak, ya udah ada kegiatan di luar, jadi merasa jauh aja gitu. Menurut Ibu Septi dulu deh gimana sebagai ibu? Kalau aku ya Mbak, menurutku sih sebenarnya itu nggak berpengaruh kalau aku pribadi, karena memang, jadi mungkin gini, aku basic-nya ya keluarga aku broken home gitu, broken home, aku anak perempuan, bungsu, tapi aku dari dulu memang diajarkan buat mandiri nih. Nah, aku kan ini kan tadi aku cerita anak pertamaku itu remaja cowok ya, jadi nge-treat-nya pun aku tuh ya apalagi cowok nantinya jadi imam segala macam gitu. Aku tetap nge-treat-nya ke dia bahwa
kamu sekarang belajar gitu, belajar bertanggung jawab atas dirimu sendiri, ibaratnya kayak gitu. Jadi mau saat ibaratnya sekarang dia masih bergabung atau tinggal serumah sama aku, sama ayahnya, tapi setelah nanti misalnya sudah kuliah atau sudah apa, dia nggak boleh kayak gitu. Jadi tetap dia harus care gitu, ibaratnya nggak bisa yang ibaratnya memang sih yang aku baca kalau sisi psikologis cowok ya kadang kala tuh ada kalanya ada fase dia itu tipikal kalau cowok misalnya ada masalah kan dipendem sendiri nih, tapi kan nggak semuanya kamu bisa nyelesain gitu. Tetap kamu harus cerita ke orang, entah orang yang kamu lebih percaya. Maybe aku dan suami itu berusaha tetap, merekatkan lagi supaya nantinya saat dia udah misalnya kuliah atau misalnya SMA dia mondok lah di bukan nggak di rumah gitu, dia mondok. Dia tetap ada apa-apa ya cerita ke orang tuanya dulu sebelum dia cerita ke orang lain kayak gitu. Biasanya sih aku tetap tanamkan kayak gitu, gitu. Jadi Oke. menurutku tuh nggak berpengaruh dia mau di luar rumah atau dalam rumah. Kalau misalkan memang, eee, apa, dasar-dasarnya ibaratnya untuk dia hidup di luar itu udah kita pupuk terus nih dari kecil, misalnya udah kita biasain apa-apa itu dikomunikasikan, apa-apa itu misalnya dia merasakan apa yang dia kecewa atau apa dengan orang tuanya, ya dia cerita, dia harus jujur gitu loh. Kalau dia nggak kayak gitu, siapa lagi ibaratnya siapa lagi yang bakal menolong kalau nggak ibaratnya yang bakal ngerangkul kamu kalau nggak keluarga, ibaratnya gitu sih. Aku lebih menekankan itu ke anak-anak, tuh. Oke. Kalau misalnya alasan lainnya nih, Bu, ada nggak sih kayak misalnya kayak anak udah berusaha cerita ke ibunya, tapi ternyata Mhm. tanggapan ibunya tuh tidak sesuai dengan apa yang anak harapkan gitu. Jadi anak tuh, takut untuk cerita lagi sama Mhm ibunya mhm. gitu. Ini gimana? Lebih aku sebagai orang tua ya, ibaratnya setiap orang tua tuh pasti punya egosentrisnya sendiri-sendiri. Pengennya kayak gini. Tapi kita juga harus inget nih sebagai orang tua, setiap anak itu punya kapasitas masing-masing. Nah, itu yang harus kita pahami dulu nih jadi orang tua. Eh, si A, nih kayak aku anak 3 nih. Kakak, si sulung, si tengah, si bungsu itu beda semua. Jadi aku nge-treat-nya pun harus beda nih. Misalkan aku membuat, target si kakak sulung usia segini harus bisa ini, harus bisa itu gitu. Tapi nyatanya kalau aku terapin misalnya aku pukul rata nih rules itu ketiga anakku, nggak bisa. Karena kan memang kapasitas dan potensi setiap anak ini beda nih. Nah, orang tua tuh harus sadar itu dulu gitu. Jadi kalau aku balik lagi, tolong jadi orang tua tuh memang selalu ingin yang terbaik, tapi tolonglah egosentrisnya itu direm dulu gitu, karena apa? Direm, nggak semua anak itu potensinya sama. Jadi kita harus sadar itu dulu sebagai orang tua, gitu. Legowonya kita egosentrisnya tuh di itu dulu, aku lebih ke itu sih. Karena memang ya Iya. balik lagi aku punya kaca nih di keluarga besar, jadi aku belajar terus, gitu. Oke. Terima kasih, Bu Septi. Ya, Oke, next-nya buat anak nih. Eee, Kalian kan maksudnya, tadi ya ngomongin kegiatan di luar. Emang udah ada kegiatan lain di luar ya? Nggak kayak waktu kecil emang apa-apa dijemput ibunya mungkin atau apa. Sekarang kan udah punya kegiatan di luar. Hal itu membuat kalian merasa makin jauh dan akhirnya menutup diri dari ibu nggak? Boleh dari Jeffrey dulu mungkin sekarang. Kalau aku kan juga pas waktu kuliah kan juga banyak magang-magang gitu lah ya. Nah, itu tuh banyaknya luar kota juga. Nah, di situ aku baru belajar untuk hidup sendiri, mandiri tanpa orang tua ya kan. Dan ya tetap ngabar-ngabarin tetap, nggak ada gap juga, cuma ngabar-ngabarin aja. Terus nah entar kan mesti dikirimi uang tuh. Nah, kita udah mulai menata sendiri lagi nih, uang segini dapat berapa, terus bulan ini makan apa, gini-gini. Tetap, ibu mesti juga tanya kan, "Gimana di sana gini gini gini." Tetap komunikasi lancar sih, aman Mas ya, gitu. Berarti masih oke kan? Berarti kamu nggak ada kayak Iya, gitu, nggak ada yang merasa, "Aduh udah jauh, udah nggak bisa cerita lagi," atau apa juga nggak ngerasa kayak gitu ya? nggak ada. Cuman Oke nggak seintens waktu di rumah aja, paling kalau seminggu sekali telepon gitu. oke. Kalau dari Risma gimana nih ceritanya?
Kalau dari aku sih gini, jadi beberapa kali kan memang ada kegiatan di kampus kan, ada kegiatan di kampus yang memang mengharuskan untuk menginap. Waktu itu pernah nginap selama 2 minggu full itu bener-bener di kampus, sampai bapak kadang-kadang kayak, "Kamu sekalian aja bawa lemarimu ke kampus," gitu kadang-kadang. Waduh. Jadi kayak makanya kayak gimana ya, jadi kadang-kadang mungkin itu cara cara marahnya beliau, kayak, "Pulanglah," gitu loh. Tapi ibu kadang-kadang nggak apa-apa, kalau emang ada acara ini kan waktu itu pernah ibu sampai nyari ke kampus cuman buat nganterin duit. Padahal apa ya, padahal waktu itu saya masih punya uang, uangnya masih ada, terus kayak di ATM juga masih okelah, masih bisa dipakailah untuk sebulan ke depan. Tapi waktu itu mungkin namanya seorang ibu ya, jadi dia datang ke kampus sendiri ini uangnya buat dipakai belanja, kayak, "Ngapain Bu? Ngapain nganterin duit?" Gitu loh, kayak jadi kayak sedekat itu emang sama ibu gitu. Oke. Oke, thank you ya Risma. Oke, selanjutnya nih, eee, Ibu Septi. Mmm, Misal anaknya menutup diri nih dari ibu. Ibu tuh akan ngerasa kayak gimana sih sebenarnya ketika anaknya itu udah menutup diri? Aku tuh kayak ada feeling deh, Mbak. Jadi kalau misalkan anakku tuh kelihatan banget, anakku misalkan melakukan satu kesalahan yang mungkin menurut dia itu di mata dia masih menganggap bahwa ibunya tuh menganggap itu tuh salah gitu. Ya memang salah, tapi aku selalu meskipun dia nggak cerita nih, nggak cerita, aku tuh kayak ada feeling, pasti aku langsung nanya, kalau dia udah gelagatnya kan ada gelagat yang memang berubah gitu kan saat dia udah sampai rumah ya. Dia tuh terus entah menghindari aku atau menghindari ayahnya gitu. Pasti aku cari momen, momen yang memang maksudnya berdua, entah misalnya nanti ayahnya pas udah pulang aku suruh keluar ngajak adik-adiknya gitu. Nah, aku tanyain, "Hari ini kenapa, Kak? Misalnya ada kegiatan apa, Kak, di sekolah?" Terus bla 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 bla. Nah, terus, "Ibu kok perasaannya nggak enak ya?" Aku tuh gitu. Dia tuh karena dia sudah gelagatnya berubah, jadi kayak kayak mesti kalau ada sesuatu yang berbeda, itu aku udah ngerasa, "Kamu kenapa?" Gitu, "Ada kejadian apa di sekolah?" Gitu. "Ada problem apa?" Aku nanya begitu. Terus dia cerita bla 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 bla. Terus dari sisi misalkan, permasalahannya itu nggak cuma dari sisi dia ya, tapi dari sisi eksternal misalnya temennya atau apa, aku juga berusaha untuk mencari tahu dari 2 sisi gitu. Jadi nanti aku ambil titik tengahnya, aku kasih ibaratnya kasih ya pandangan aku lah sebagai orang tua kayak gimana gitu sih. Jadi kayak udah ngerasa apa ya gitu, karena menurutku ya mau segede apapun anak, tapi kalau namanya anak ya tetap kita tuh rasanya kok bener ya, feeling seorang ibu itu emang kuat banget gitu loh. Jadi kalau ada yang berubah sedikit, pasti udah, "Ini mesti ada apa-apa nih," gitu. Jadi udah kayak feeling aja, dan itu pasti kejadian memang ada gitu. Lebih nanyain aja sih pelan-pelan, aku korek gitu. Nggak haruslah satu hari itu kelar gitu, enggak. Mesti aku tanya, "Kenapa? Penyebabnya apa?" Terus ceritalah gitu, aku pancing dia. Lebih ke itu sih. Oke. Sekarang gantian lagi nih ke dari sisi anak. Kalau dari sisi anak, sebenarnya lebih seneng cerita sama ibunya atau cerita sama temen-temennya? Coba siapa dulu yang mau jawab? Risma boleh, Risma. Oke, kalau dari saya pribadi, menurut saya pribadi, saya lebih suka cerita ke ibu saya lebih tepatnya. Karena apa? Karena saya merasa kayak waktu itu saya pernah memang dimusuhin satu kelas karena nggak ngasih nyontek doang. Itu bener-bener dimusuhin satu kelas, jadi kayak gimana ya, gara-gara itu saya jadi nggak percaya sama beberapa orang. Jadi kayak, oke, jadi orang-orang ini emang bukan buat tempat cerita gitu loh. Ya udah balik ke ibu, "Ibu gini loh," gitu, "permasalahannya Devi di kampus kayak begini." "Oh oke." Mungkin terus ibu itu mencoba untuk mencari kayak, "Gini loh jalan keluarnya Dek," gitu. Gitu sih. Jadi, untuk sampai saat ini sih lebih nyaman memang cerita ke orang tua sih. Berarti, maksudnya timbal balik respon dari ibu tuh udah sesuai sama apa yang Risma pengenin ya? Iya, sesuai banget dan bahkan itu kadang-kadang lebih melebihi ekspektasi, seperti itu sih.
Oke, timbal balik yang sebenarnya Risma pengen kalau ketika cerita ke ibu tuh yang udah melebihi itu tuh timbal baliknya biasanya kayak gimana sih? Yang kadang-kadang kan cuman cerita kayak, "Bu, pengen cerita," tapi kadang-kadang ibu juga ngasih solusi, padahal nggak minta solusi gitu loh. Tapi kadang-kadang ibu, kadang-kadang bilangnya, "Kamu harusnya begini, kamu harusnya begini, kalau kamu begini, ini loh akibatnya." Padahal nggak minta itu, tapi kadang-kadang ibu memang namanya seorang ibu kan ya. Jadi ya ngasih solusi segala macem, bahkan kadang-kadang, "Ayo kita jalan-jalan biar biar kamu lebih fresh aja," gitu. Gitu sih. Oke, thank you Risma. Sekarang Jeffrey nih, lebih nyaman cerita ke temen atau ke ibu? Kalau kalau Atau ke cowok pacar pasti ke temen jangan-jangan? sih. Kalau cowok tuh udah pasti ke temen. Soalnya tuh gimana ya, kalau pandangan cowok dengan usia remaja terus ke usia dewasa gitu, kayak butuh sosok orang tua yang kayak with the bro gitu loh, kayak enak belajarnya sambil baca gitu kan, sambil cerita, masukan gini-gini, santai aja kan enak banget gitu. Kalau orang tua kan pasti, "Kamu harusnya gini, kamu ini," kurang feel-nya itu kurang dapet kalau sebagai, anak cowok ya, itu sih menurutku. Berarti kamu kalau sebagai anak cowok nih, pengennya responnya tuh yang harusnya kayak gimana sih? Kalau kamu cerita ke ibu gitu? Ya kalau responnya sih ya kayak bener, kayak teman sebaya aja. Jadi pengen, eee, misal ibu responnya ya udah kayak santai aja, nasehatin, kayak ngomong aja sama temen gitu. Nggak yang sepaneng-sepaneng banget gitu loh. Nah pengennya Oke, kalau saya lebih anak cowok santai kayak aja gitu. ya, Nah betul. nggak serius. Oke oke. Selanjutnya nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat Ibu deh, buat Ibu Septi sebagai seorang ibu nih. Misalnya ibu-ibu yang lagi nonton nih, terus ternyata anaknya, sedang menutup diri, tuh sebaiknya sebagai seorang ibu tuh harus merespon hal itu tuh bagaimana? Cara komunikasi ke anaknya bagaimana? Iya, baik. Buat ibu-ibu di luar sana yang kalau misalkan anak merasa anaknya belum bisa dekat dengan orang tua, terutama seorang ibu. Mungkin kalau sama bapak masih ada rasa segan ya, ke bapak gitu. Tapi kalau ke ibu masih merasa jauh, coba deh ibu nggak ada salahnya yang memancing, ibu nggak ada salahnya yang mendekatkan diri. Ibu gak ada salahnya yang menjadi seorang sahabat buat anak. Terlepas anaknya mau cewek, mau cowok, tetap kok ada sisi-sisi yang memang bisa kita ibaratnya kita ambil alih, kita rangkul lagi supaya dia tuh mau open, mau terbuka gitu. Coba kita memposisikan diri kita bukan sebagai ibu, tapi sebagai pendengar yang baik. "Kak, Dek, ada apa?" gitu. Paling enggak itu sih, pelan-pelan. Pokoknya jangan berekspektasi sehari harus kelar gitu ibaratnya, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa dengan target tuh nggak bisa. Kita pelan-pelan aja, kita ambil, hatinya, kita rangkul dulu nih, "Kak, kenapa? Ada masalah apa?" Dia bisa cerita sedikit, ya udah nggak apa-apa. "Oh, Kakak nggak belum bisa cerita?" "Oh, adik belum bisa cerita." Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau Kakak atau adik udah siap memang untuk cerita sama ibu, ayo cerita atau misalnya mau sambil makan es krim atau apa, jadi kita dengan pendekatan psikologis kayak gitu aja sih, gitu. Oke, terima kasih Bu Septi. Jadi Sama-sama. sebenarnya kalau ya anak tuh bisa aja, menutup diri, bisa juga enggak, tergantung, mungkin lagi gimana ya perasaan anak itu. Sebagai ibu ya mungkin, kayak yang tadi Ibu Septi bilang, mungkin bisa, eee, mulai mencoba mendekatkan diri dulu, nggak usah nunggu anaknya dulu. Sebagai anak juga kalau misalnya ibu sudah mencoba untuk mendekatkan diri ya, sebagai anak juga ayolah coba untuk saling terbuka gitu, saling bisa ngobrol, saling memahami perasaan masing-masing, itu harus bisa sih. Oke, mungkin obrolan kita tentang alasan anak sering menutup diri dari ibu cukup sampai di sini. Semoga obrolan yang kita obrolin hari ini, di episode kali ini, bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton ya. Oke, terima kasih Bu Septi, Jeffrey, dan Risma udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol.
Sampai ketemu di episode tentang ibu selanjutnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih Kasih, Kak Bu. Sofia, doa Ibu.